Nah, anak-anak di sini apakah pernah melihat lampu jalan atau pada kabel-kabel listrik di sepanjang jalan yang pernah kalian lewati? Jika pernah, coba kalian perhatikan lampu jalan atau kabel-kabel listrik tersebut di sepanjang jalan. Itu merupakan salah satu contoh rangkaian listrik pada kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita membutuhkan suatu energi untuk membantu dan memudahkan segala aktivitas yang kita lakukan. Nah, salah satunya yaitu contoh penggunaan energi listrik pada rangkaian listrik. Nah, kali ini kita akan mempelajari komponen-komponennya beserta fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik dinamakan komponen listrik. Alat-alat yang memanfaatkan energi listrik dinamakan dengan alat elektronik. Nah, apa saja contoh benda yang menggunakan rangkaian listrik? Yaitu ada setrika, blender, kipas angin, telepon genggam, kemudian lampu, dan lainnya. Nah, dalam rangkaian listrik ini ada istilah-istilah, yaitu ada arus listrik, tegangan listrik, daya listrik, hambatan listrik, dan energi listrik. Nah, istilah arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Satuannya yaitu ampere. Kemudian tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Satuan tegangan listrik yaitu adalah volt. Kemudian ada daya listrik, adalah laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuannya yaitu watt. Kemudian ada hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen listrik dengan arus listrik yang melewatkannya. Kemudian satuan energi hambatan listrik ini yaitu adalah ohm. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Satuan energi listrik yaitu adalah joule. Nah, ini adalah contoh komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Ada lampu, ada kabel, saklar, dan batu baterai. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen listrik tersebut. Nah, yang pertama ada baterai. Baterai itu merupakan rangkaian penting dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, baterai merupakan sumber energi atau tegangan, sehingga suatu rangkaian bisa menghasilkan listrik. Contohnya pada lampu senter, kemudian pada remote TV. Tanpa baterai atau tegangan listrik, lampu tidak akan bisa menyala atau remote tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya ada saklar. Saklar adalah alat listrik yang digunakan untuk memutuskan serta mengalirkan arus listrik. Ketika saklar dalam posisi hidup, arus akan mengalir. Sebaliknya, saat saklar dalam posisi mati, arus listrik tidak akan mengalir lewat rangkaian listrik. Kemudian ada lampu. Lampu adalah alat listrik yang difungsikan sebagai sumber cahaya. Lampu akan menyala setelah dialirkan oleh listrik. Lampu dapat menyala ketika posisi saklar hidup. Agar bisa menyala, lampu membutuhkan baterai dan juga saklar. Selanjutnya ada kabel. Kabel adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, kabel dipasangkan antara baterai dengan lampu serta saklar sehingga saklar hidup. Aliran listrik dari baterai akan dihantarkan lewat kabel ke lampu supaya dapat menyala.
Nah, di sini juga ada jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama, berdasarkan mengalir dan tidaknya arus listrik, dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka. Yang kedua, ada rangkaian listrik tertutup. Kemudian, ada rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Yang pertama, ada rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari dua buah lampu atau lebih yang disusun atau diatur secara berderet atau beruntun. Nah, benda yang menggunakan rangkaian seri yaitu ada senter, jam dinding, setrika, dan lampu tumbler. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang terbentuk jika dua buah bola lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar. Kutub lampu sejenis dihubungkan ke kutub baterai yang sama. Contoh benda yang menggunakan rangkaian paralel yaitu ada lampu lalu lintas, kemudian ada keyboard, dan ada juga lampu di rumah atau lampu-lampu di mall. Yang ketiga ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah kombinasi rangkaian listrik seri dan paralel yang disusun menjadi satu kesatuan rangkaian. Suatu rangkaian dikatakan campuran ketika arus dapat mengalir ke sebuah elemen melalui beberapa jalur yang disusun secara seri dan paralel. Nah, untuk menghemat listrik juga kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan. Kemudian, ketika selesai menonton televisi, pastikan kalian mematikan dan mencabut kabel listriknya. Yang ketiga, yaitu mematikan lampu pada siang hari. Yang keempat, menggunakan lampu neon karena lampu neon lebih hemat dibandingkan lampu pijar. Kemudian selanjutnya ada yang menyetrika baju sekaligus dalam jumlah yang banyak. Nah, anak-anak, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Rangkaian listrik yang Ibu tunjukkan itu merupakan rangkaian listrik campuran. Yang garis merah menunjukkan rangkaian listrik seri, sedangkan yang garis biru itu merupakan rangkaian paralel. Nah, jika saklar nomor 3 atau S3 dimatikan, maka lampu L4 dan lampu L5 akan mati. Sedangkan rangkaian listrik dengan garis biru yang menunjukkan rangkaian paralel tersebut, jika saklar S1 dimatikan, lampu yang mati hanya lampu S1 saja. Demikian juga jika saklar S2 dimatikan, lampu yang mati hanya lampu L2 saja. Mungkin cukup video komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Semoga bermanfaat bagi kalian di kehidupan sehari-hari dan kalian dapat menerapkan penghematan listrik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.